Ya, kita lanjutkan dialog kita kembali. Saya mau ke Bang Dani. Bang Dani, jadi kan sebenarnya permasalahannya ada ketidaksetaraan fasilitas kesehatan antara DKI Jakarta dan juga daerah-daerah lainnya, penyangga khususnya di wilayah DKI Jakarta. Ini kan lagu lama Mas sebenarnya. Nah, apakah kemudian pertanyaan dari publik adalah apakah mungkin harus disentil dulu Pemprov DKI Jakarta nyentil pusat baru kemudian surat edarannya keluar? Bang Dani? Halo? Iya. Oh iya, maaf putus. Iya, Bang Gimana, Dani, Mbak? Anda sebagai perwakilan pemerintah, banyak kemudian publik mempertanyakan, ini kan sebenarnya lagu lama lah ya mengenai fasilitas kesehatan di berbagai daerah lainnya yang kemudian tidak sama antara daerah satu dan juga daerah lainnya. Dalam konteks ini adalah DKI Jakarta dan juga daerah penyangganya. Ini kan lagu lama, Mas. Apakah kemudian harus disentil dulu nih pemerintah pusat oleh Pemprov DKI Jakarta baru kemudian surat edarannya keluar? Ya, jadi semua itu sebetulnya kan kita melihatnya secara keseluruhan ya, dari hulu, proses, ke hilir. Jadi ini bukan masalah soal disentuh dulu atau disampaikan dulu oleh pemerintah daerah, baru pemerintah pusat lalu bereaksi atau membuat kebijakan atau surat edaran, enggak. Ini kan semua kan permasalahan COVID ini kan sangat dinamis di lapangan. Angkanya juga udah 950.000 lebih. Dan kita juga rumah sakit itu juga kan didirikannya rumah sakit juga ada beberapa persyaratan. Ini kan semua menyangkut patient safety. Nah, rumah sakit juga ada Permenkesnya, ada namanya BOR, ada namanya BTO. Kayak itu semua ada standar-standar. Nah, sekarang ketika BOR sudah lebih dari 80%, 90% di suatu zona, itu harus bagaimana kita menghadapi itu? Itu harus ditambah kapasitas dengan melakukan namanya alih fungsi atau realokasi. Nah, untuk melakukan realokasi ini juga akan diperlukan kebijakan penanganan dalam bentuk yang ekosistem penanganan secara keseluruhan ya, karena kan rumah sakit itu nggak berdiri sendiri dia. Nah, itu harus juga diberesin yang namanya klaim BPJS-nya, supaya ketika penagihan ini juga verifikasinya juga dipermudah, dipercepat, sehingga cash flow rumah sakit, khususnya rumah sakit swasta yang menjadi rujukan COVID ini tidak terganggu cash flow-nya. Nah, tenaga medisnya juga penambahan perlu ruang ICU diperbaiki, juga Mas. demikian. Ya? Jumlah tenaga medis juga perlu ditambah nampaknya. Ya, nah oleh karenanya kan disampaikan tadi, saya sampaikan di awal, dengan pembagian 3 zona, dengan penambahan ruang ICU, ruang rawat inap, dan realokasi ini semua, maka juga setiap daerah dan rumah sakit itu juga bisa intensif melakukan koordinasi dan pelaporan secara berkala kepada Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat terhadap tadi itu obat-obatan, sumber daya manusia, kemudian juga supporting medisnya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan adalah juga dalam menghadapi tentang permasalahan SDM dalam hal ini tenaga medis. Sekarang perawat-perawat yang sudah selesai tapi belum terregister atau belum ada surat izinnya, nah itu dipercepat. Ada namanya surat izin sementara. Dokter-dokter, residen-residen, ya residen ini yang sudah mau selesai juga, tapi belum ada STR-nya. Ya, itu diberikan kemudahan oleh dari Kementerian Kesehatan untuk diberikan surat praktek sementara. Nah, sehingga mereka bisa melakukan praktek di beberapa rumah sakit yang memerlukan. Nah, kebijakan itu kan juga dilakukan juga secara simultan bersama-sama sekali. Karena kalau fasilitas ditambah, kalau SDM-nya nggak ditambah, ya juga susah. Kan untuk juga rumah sakit juga ada kelas-kelasnya. Ada rumah sakit yang agreditasinya paripurna, agreditasi madya, dan ada rumah sakit yang belum terakreditasi. Nah, ada Persi, Arsi, Asosiasi Rumah Sakit Swasta juga mengusulkan kepada Kemenkes beberapa waktu yang lalu agar rumah sakit yang belum terakreditasi ini juga dipercepat dan juga bisa melayani pasien COVID dengan mempertimbangkan eskalasi. Nah, ini kan kemudahan-kemudahan ini kita harus sesuaikan di lapangan supaya permasalahan di lapangan bisa segera teratasi. Baik, saya mau ke Pak Wagub. Pak Wagub, kalau saya menangkap apa penjelasan Pak Wagub dan diskusi kita pagi ini kan ada kekhawatiran DKI Jakarta ini di tengah kasus yang meningkat 24-30% justru diisi oleh mereka yang berada di wilayah pinggir DKI Jakarta. Kekhawatirannya kan ketika ada warga DKI Jakarta yang membutuhkan justru tidak ada tempat. Nah, tadi sudah dijelaskan soal timeline kebijakan sama pusat juga akhirnya sudah mengeluarkan surat edaran. Nah, tapi komunikasi, koordinasi dengan katakanlah dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten nih. Untuk konteks ini gimana Pak Wagub? Ya alhamdulillah ya kalau bicara koordinasi
selama ini kan kami punya mekanisme masing-masing dan mekanisme bersama. Ya. Masing-masing setiap provinsi diberi kewenangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dari pemerintah pusat, ada batasan-batasannya. Itu sudah berjalan baik. Kami ada evaluasi di internal, evaluasi dan komunikasi dengan Forkopimda di internal, Pemprov provinsi, kemudian dengan para ahli pakar termasuk pemerintah pusat. Dan juga antar kami, juga antar pemerintah provinsi dengan Botabek, dengan Jawa Barat, dengan Banten juga terus melakukan evaluasi, koordinasi. Itu hari-hari kami lakukan. Tidak hanya dalam rapat-rapat, tapi dalam hubungan pribadi-pribadi atau masing-masing dinas dengan masing-masing pimpinan kepala daerah maupun wakil itu terjadi. Jadi alhamdulillah dukungan itu baik ya selama ini. Dan yang kami minta memang perlu ada peningkatan lagi yang signifikan dari pemerintah pusat. Kenapa harus pemerintah pusat? Tentu daerah-daerah memiliki keterbatasan. Tadi anggarannya terbatas, jumlah rumah sakitnya, tempat tidur, ICU, tenaga kesehatan. Jadi yang Pak Wagub. Memang hal itu yang kita harapkan ya terus ditingkatkan. Jadi bukan selama ini tidak ada, sudah ada. Yang kami minta memang perlu ada peningkatan. Kenapa perlu ada peningkatan? Karena kecepatan penyebaran COVID ini melebihi daripada kecepatan kita semua di seluruh provinsi, bahkan di seluruh dunia dalam rangka menyiapkan berbagai dukungan fasilitas sarana prasarana termasuk SDM. Kita pernah mengalami di awal-awal priorisasi itu, kita melihat beberapa negara, betapa negara maju sekalipun yang memiliki SDM baik, anggarannya baik, pas baik, tapi kita lihat banyak sekali jenazah yang tidak tertampung, kemudian pasien-pasien yang ada di koridor di luar rumah sakit. Itu terjadi di beberapa negara maju, kita tahu yang memiliki kualitas SDM, kualitas anggaran, dan fasilitas. Nah, kita berharap bahwa hal ini tidak terjadi di Jakarta. Apa itu? Yaitu jangan sampai nanti ada pasien yang tidak tertangani di Jakarta dan daerah lainnya. Oke, baik. Sekali lagi, terima kasih Pak Wagub, Bang Dhani, terima kasih, Dr. Hermawan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu.